teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dengan saya Dimas yang seperti biasa akan menyajikan informasi dan referensi seputar dunia fotografi, videografi, dan teknologi. Nah, bagi kalian yang tertarik dengan info-info tersebut, langsung saja subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan segala update yang ada di channel ini. Beberapa waktu yang lalu saya sibuk mencari referensi tentang RGB light yang ingin saya gunakan untuk mempercantik video-video yang bakal saya bikin, dan saya juga ingin membuat sedikit eksperimen fotografi dengan menggunakan RGB light. Setelah mengubek-ubek YouTube dan marketplace, dan setelah melalui negosiasi yang cukup alot dengan Menteri Keuangan Rumah Tangga, akhirnya saya memutuskan untuk membeli produk yang satu ini, WeLight RB08 RGB light, produk dari Viltrox. Adapun paket penjualan WeLight ini adalah satu buah manual book yang dua bahasa, ada bahasa Inggris dan bahasa Cina. Yang selanjutnya adalah kabel micro USB yang digunakan untuk mengisi daya. Tapi kita hanya dapat kabelnya saja, kita nggak dapat kepala chargernya, bisa menggunakan kepala charger dari smartphone. Yang selanjutnya adalah hot shoe holder, yang mana ini akan memudahkan kita untuk meletakkan RGB light ini di atas kamera ataupun hot shoe holder. Dan yang terakhir adalah satu unit LED atau RGB light dari WeLight ini. Terus terang, sebelum barang ini datang dan saya pegang langsung, saya memang sedikit underestimate karena memang harganya yang relatif murah jika dibandingkan dengan RGB light yang sejenis. Akan tetapi setelah saya pegang langsung, impresi saya cukup baik terhadap WeLight ini karena rasanya Viltrox cukup serius menggarap built-in quality dari produknya yang satu ini. Itu bisa terlihat dari bodinya yang terbuat dari metal, bukan plastik. Dan WeLight ini bisa dibilang juga finishingnya pun cukup rapi, sehingga memunculkan kesan profesional dan mahal dari RGB light yang satu ini. Salah satu hal yang membuat saya takjub adalah ukurannya yang sangat compact. Jika dibandingkan dengan smartphone yang saya miliki, maka terlihat lebih besar smartphone ini. Dan ya, ini cukup ringan, beratnya sekitar 166 gram saja. Yang kedua adalah lubang skru untuk menempatkan hot shoe adapter, ada di bagian bawah sini dan ada di sebelah sini, sehingga memungkinkan untuk kalian menggunakannya dalam posisi horizontal ataupun vertikal seperti ini. WeLight ini menggunakan built-in lithium baterai sebesar 3000 mAh, yang mana itu bisa digunakan sepanjang 1,2 jam di full power. Menurut saya, built-in baterai seperti ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah kita tidak perlu lagi membeli baterai tambahan, dan rechargeable artinya bisa dicas. Adapun kekurangannya adalah menurut saya, karena sifatnya yang built-in, itu maka akan sangat menyulitkan sekali ketika ada masalah dengan baterainya. Maka yang bisa kita lakukan adalah merawat baterainya dengan baik. Berdasarkan spesifikasinya, LED ini memiliki power maksimal sampai 8 watt dan memiliki tingkat CRI di atas 95%, yang artinya akan minim sekali color shifting. Oke, sekarang langsung saja kita nyalakan. Nah, tadi terlihat logo WeLight dan versi dari RGB light ini. Di LCD terdisplay mode 1, kapasitas baterai, tingkat kecerahan, dan preset white balance. Untuk tingkat kecerahan kita bisa atur mulai 10% sampai 100%. Ya, memang perubahan tingkat kecerahannya itu kurang smooth memang ya. Kalau menurut saya bisa dibilang cukup terang ya. Artinya WeLight ini bisa menghasilkan cahaya yang cukup terang. Coba kita matikan main light saya dan kita ganti dengan WeLight ini. Tuh kan, bisa dibilang terang ya, walaupun saya sendiri kalau bisa ada pilihan lain nggak akan mengambil opsi menggunakan LED sekecil ini untuk jadi main light. Akan tapi bisa digunakan juga sebagai kicker mungkin. Nah, atau jadi hairlight. Wah. Ya, atau bahkan jadi fill light juga bisa. Nah, ya terserah, bisa digunakan apa-apa saja.
Ini ada di power 50%. Jadi ini baru 50% power dari yang dimiliki Wilight ini. Yang ini adalah preset white balance yang bisa kita pilih. Jadi ada shadow, daylight lamp, fluorescent, noon light, flash, dan juga cloudy. Ya, kalau ada yang nanya seberapa akurat white balance-nya, maka kalau hal itu perlu pembuktian lebih lanjut. Dan jujur saja saya belum melakukan pembuktian sampai sejauh itu. Oke, selanjutnya adalah mode 2. Di mode ini sebetulnya hampir sama dengan mode pertama tadi. Hanya perbedaannya kalau di mode pertama tadi kita disediakan preset white balance, sedangkan kalau di mode ini kita bisa mengaturnya secara manual. Mirip-mirip seperti mode Kelvin di kamera, yang mana rentangnya adalah 2500 Kelvin sampai dengan 8500 Kelvin. Selanjutnya adalah mode 3. Nah, ini baru mulai asik nih. Dan ini yang paling banyak dicari orang dari sebuah RGB light. Di mode 3 ini adalah RGB color light, yang mana yang muncul di indikator yang pertama adalah tingkat kecerahan. Ini tingkat kecerahan, kemudian ini adalah tone warna yang kita pilih. Sedangkan ini adalah saturasi atau tingkat kepekatan warna. Jadi bisa seperti ini. Kita bisa memilih tone warna yang sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, untuk mode kali ini saya rasa cocok sekali untuk dipakai sebagai background light misalnya. Nah, seperti ini kan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa digunakan untuk ya fill light seperti ini, atau mau dipakai sebagai hair light supaya terlihat rambut Anda berwarna-warni, kan cukup keren juga rasanya. Nah, selanjutnya adalah mode 4 atau yang disebut dengan RGB self matching color. Di mode ini memungkinkan kita untuk mengkompos sendiri warna-warna berdasarkan channel warna RGB. Jadi ini R itu channel red, kita mau atur seberapa. Kemudian channel green kita mau atur seberapa. Kemudian channel blue kita mau atur seberapa. Nah, kombinasi ketiganya ini akan menghasilkan sebuah warna sendiri. Bagi yang sering atau familiar dengan curve atau color balance ataupun suka dengan grading warna, maka fitur ini mungkin bisa jadi terpakai. Cuman kalau saya sih rasanya mode 4 ini nggak bakal banyak kepakai. Berikutnya adalah mode 5 atau mode streamlight. Ya, jadi di sini itu merupakan tingkat kecerahan dan yang bawah adalah speed. Jadi dia cycling ya, lightingnya RGB-nya, jadi dia bisa berubah-ubah secara otomatis. Nah, ini kalau kita set ke A ini yang paling cepat, kalau C yang paling lambat perubahan warnanya. Sedangkan untuk B ini medium. Untuk mode yang kali ini rasanya cukup asik sekali ketika kita jadikan atau kita main-main dengan background lighting seperti ini. Nah, terlihat background lighting Anda akan berubah-ubah warnanya dan cukup colorful, dan warnanya menurut saya cukup asik sekali. Atau mau dipakai untuk efek-efek lighting tertentu sesuai dengan kebutuhan ataupun imajinasi Anda masing-masing. Dan bagi yang suka motret, ini juga rasanya oke dan bisa digunakan untuk light painting ya. Oke, mode selanjutnya adalah mode 6, yang mana ini disebut Thunder Flash mode atau Lightning Effect. Ya, saya tahu mungkin sebagian dari kalian akan menyatakan ini gimmick yang diberikan Wilight di RGB light ini, dan bahkan mungkin kalian menyatakan nggak akan pernah pakai mode ini. Tapi sebelumnya bayangin seperti ini. Ketika suatu saat Anda membuat sebuah film pendek atau sebuah video klip yang mana di dalamnya ada sebuah scene seorang talent berada di dalam rumah sedang memandang keluar jendela, dan kebetulan saat itu di luar sedang hujan lebat. Nah, kira-kira bakal akan lebih dramatis ketika ditambahkan lighting effect seperti ini, dan kalau perlu tambahin
sound efek petir atau badai sekalian. Nah, pasti fitur ini bakal terpakai dan berguna sekali untuk mendukung scene tersebut. Oke, selanjutnya adalah mode 7, yang mana ini adalah warning light mode. Jadi efek-efeknya seperti lampu strobonya mobil-mobil polisi, seperti teman-teman lihat di opening tadi. Ya, ini pun kecepatannya bisa diatur, bisa cepet banget, bisa sedang, bisa sangat lambat. Ya, sayangnya tidak seperti Aputure MC yang bisa diatur warnanya. Kalau di Wilight ini kita hanya bisa mendapatkan dua warna, yaitu warna biru dan merah. Selanjutnya adalah mode 8. Ini adalah mode scene, dimana di mode ini kita disiapkan 7 scene, yang mana tiap scene akan memunculkan efek dan warna yang berbeda-beda. Jadi ini ada gambar 2 gelas. Nah, ini kayaknya kue ulang tahun rasanya. Sini gambar balon scene 3, ada scene 4, kayaknya ini rumput, warnanya juga hijau. Nah, ini kayaknya laut ya. Nah, nggak tahu ini gambar apa, tapi yang jelas warnanya cenderung ke merah. Nah, kalau ini movie rasanya. Ya, kalau yang mode 8 ini sebenarnya saya juga masih agak bingung sih gimana pengaplikasiannya. Paling yang saya agak ngerti adalah mode movie ini, yang mana mungkin bisa dipakai untuk efek-efek ya ketika kita seakan-akan sedang melihat sebuah televisi. Tapi yang jelas dengan banyaknya efek dan fitur yang disediakan di Wilight ini akan lebih memberikan keleluasaan kita dalam berkreativitas. Selanjutnya adalah masalah pengisian daya atau charging. Ketika kalian sudah menjumpai indikator seperti ini di LCD, maka itu tandanya baterai akan segera habis. Dan jika seperti ini, LED akan masuk saving mode dan powernya akan terbatasi secara otomatis. Dan jika kondisinya seperti ini, maka sebaiknya segera saja di charge. Karena berdasarkan pengalaman, yang namanya baterai lithium itu agak pantang untuk dipakai sampai baterainya benar-benar habis. Ya, memang efeknya tidak langsung alias jangka panjang, tapi itu dapat memperpendek umur baterai. Ketika di charge, maka akan muncul indikator seperti ini. Dan selama pengecasan berlangsung, maka LED ini tidak akan dapat digunakan. Menurut saya, ini salah satu kelemahan dari Wilight ini. Dan ketika baterai sudah penuh, maka sebaiknya segera dicabut dari listrik, supaya tidak terjadi overcharge, yang itu juga akan memperpendek umur baterai nantinya. Gimana? Cukup menarik kan ya RGB LED yang satu ini? Apalagi produk Wilight ini dibanderol dengan harga 650 ribuan. Bagi yang berminat, link pembelian sudah saya sertakan di deskripsi. Dengan harga segitu, bisa dibilang Wilight ini relatif murah jika dibandingkan dengan RGB LED yang lainnya, seperti Aputure MC misalnya. Ya, memang tidak sempurna dan kita harus berkompromi dengan beberapa kekurangannya. Jarak antara LED dan panel diffusernya yang terlalu dekat. Yang berikutnya adalah LED ini tidak bisa digunakan bersamaan dengan proses pengisian daya atau charging. Ya, tapi bisa dibilang masih cukup memuaskan dan sangat berguna sekali untuk para konten kreator, filmmaker, atau bahkan fotografer sekalipun. Ya, semuanya kembali ke kreativitas kalian masing-masing. Ya, semoga video kali ini bisa menjadi referensi yang bisa membuat proses kreatif kalian jadi makin gila. Oke, saya cabut. Sampai jumpa di video selanjutnya.